Halo, salam jumpa lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan membahas terkait dengan sistem operasi terdistribusi. Mungkin di video yang lalu saya sudah membahas terkait dengan sistem terdistribusi. Di video ini kita bahas terkait dengan sistem operasinya ya. Nah, apa sih itu sistem operasi? Dari awal kita sudah tahu pasti bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Nah, termasuk menjalankan software aplikasi seperti pemrograman, pengelolaan kata dan browser web. Nah, sekarang kita masuk apa itu sistem operasi terdistribusi. Nah, sistem operasi terdistribusi adalah sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan di mana bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu ya. Jadi udah jelas di sini ada sekumpulan komputer dan prosesor yang berkumpul yang secara heterogen terhubung dalam suatu jaringan di mana mereka itu bekerja secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Itu adalah definisi dari sistem operasi terdistribusi. Nah, tujuan dari sistem operasi terdistribusi itu untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, terus waktu pengolahan, terus ada lagi keamanan, terus ada akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat keras atau hardware. Nah, sistem operasi jaringan versus sistem operasi terdistribusi. Apa sih perbedaan antara sistem operasi jaringan dengan sistem operasi terdistribusi? Nah, ini ada beberapa perbedaan yang dasar pada sistem operasi jaringan dan sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi yang masing-masing, atau setiap komputer itu memiliki sistem operasi masing-masing ya di dalam sistem jaringan. Nah, terus yang kedua yaitu sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda. Ada lagi setiap komputer memiliki file sendiri untuk menyimpan data. Ini kalau sistem operasi jaringan biasanya setiap komputernya itu mempunyai penyimpanan data masing-masing. Nah, kita lihat di sistem terdistribusi. Yang pertama itu berjalan di beberapa komputer. Terus sistem operasi pada setiap komputer sama. Setiap komputer dapat saling sharing data. Nah, itu perbedaan dasar pada sistem operasi jaringan dan sistem operasi terdistribusi. Nah, manfaat dari sistem operasi terdistribusi yaitu yang pertama itu share research, atau walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dan proses-proses komputasi atau dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Itu manfaat yang pertama, atau share research, membagi sumber daya ya, bisa sharing atau berbagi. Nah, terus ada lagi yang kedua manfaatnya itu komputasi, yaitu proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor
yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik cluster yang ditampilkan hasilnya, untuk ditampilkan hasilnya. Terus ada lagi manfaat dari sistem operasi terdistribusi, yaitu reliabilitas, yaitu berdasarkan desain dan implementasi dari sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Nah, hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada satu atau salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Ya, jadi proses atau manfaat sistem operasinya tidak berjalan. Nah, terus ada lagi yaitu terkait dengan komunikasinya. Nah, sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Nah, sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking. Nah, user dapat saling bertukar data dan saling berkomunikasi antara titik, baik secara LAN maupun secara WAN, ya, secara lokal maupun secara publik, ya, internet itu. Nah, terus hardware sistem operasi terdistribusi. Nah, sistem operasi terdistribusi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik. Komponen utama dalam sistem ini berupa yang pertama itu workstation, LAN, gateway, dan prosesor pool. Nah, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Nah, mungkin bisa dilihat di gambar di video ini bahwa ada prosesor pool, terus ada lagi workstation, local area networknya. Nah, yang spesifik servisnya itu file, database, dan lainnya. Nah, jenis sistem operasi terdistribusi. Ada berbagai macam sistem operasi terdistribusi yang saat ini beredar dan banyak digunakan. Beberapa contoh dari sistem operasi terdistribusi ini diantaranya yang pertama Amoeba, terus Angel, terus Chorus, terus KL Unique, ya. Oke. Nah, mungkin itu dari beberapa pembahasan terkait dengan sistem operasi terdistribusi. Mungkin masih banyak lagi pembahasan kalau secara detail terkait dengan sistem operasi terdistribusi. Mungkin ini pengantar terkait dengan sistem operasi terdistribusi. Nanti bisa kita lanjutkan lagi terkait dengan sistem operasi terdistribusi secara mendetail. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat.